Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Bapak di channel Muhammad Mubhalaj. Di sini Bapak akan memberikan suatu pembelajaran tentang operasi hitung bilangan bulat. Ayo kita perhatikan bersama-sama agar pembelajaran kali ini dapat ilmu yang bermanfaat. Garis bilangan. Suatu gambar garis lurus, setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Nah, ini adalah definisi dari garis bilangan. Nah, kita buatkan dulu garis bilangannya. Dengan titik tengah itu adalah 0. Bilangan 0 ya, jadi di titik tengah itu adalah bilangan 0, dan di sebelah kanan, garis-garis sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, dan di garis sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi diingat, di tengah adalah titik 0, sebelah kanan bilangan bulat positif, dan sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Ya, kita akan memberikan angka ya untuk bilangan bulat positif. Nah, yang sebelah kanan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, kalian perhatikan agar nanti bisa mengerjakan soalnya. Untuk sebelah kiri ya sama, berarti kebalikannya lawan dari bilangan bulat positif yaitu negatif ya. Lihat angkanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Nah, itu untuk bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan adalah bilangan bulat positif dan yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan bilangan asli. Nah, sedangkan nanti kalau kita mulai dari angka 0 sampai 9 itu disebut dengan bilangan cacah. Contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bilangan asli dimulai dari angka 1, sedangkan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Langsung kita coba ke soal cerita. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Ya, ini adalah gambar garis bilangannya. Ya, jadi tadi Udin mula-mula berada di titik 0. Jadi Udin itu awalnya itu berada di titik 0. Nah, lihat ini adalah Udin yang berada di titik 0. Setelah itu Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Nah, jadi dilangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Selanjutnya Udin melangkah lagi sejauh 5 langkah. Nah, Udin melangkah sejauh 5 langkah ya. Jadi posisi Udin saat ini yang Udin berdiri berarti berada di angka 9. Jadi cara penjumlahannya yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini ya cara dengan menggunakan garis bilangan.
penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Nah, itu operasi penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap. Ya, berarti ke kanan posisinya. Operasi pengurangan berbalik arah, berarti ke kiri. Ya. Tanda positif. Nah, tanda positif berarti maju. Tanda negatif berarti mundur. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi operasi penjumlahan itu menghadap arah yang tetap berarti ke kanan, kalau pengurangan ke kiri hadapnya. Contoh soal 9 ditambah negatif 6. Nah, nanti ini kita akan buatkan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan. Langkah yang pertama adalah 9. Nah, ini adalah positif. Berarti menghadapnya ke kanan, ya. Jadi 9 langkah ke kanan. Berarti maju, ya, maju ke kanan. Nah, ini posisi yang pertama. Positif negatif 6. Berarti positif, yaitu tandanya tetap. Berarti masih tetap menghadapnya, masih menghadap ke kanan. Untuk langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiganya adalah negatif 6. Nah, kalau negatif berarti mundur. Mundurnya berapa langkah? 6 langkah. Mundur 6 langkah. Dari angka 9 mundur 6 langkah. Nah, maka diperoleh 9 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 3. Bisa anak-anak? Oke, untuk soal yang selanjutnya nanti agar kalian bisa, ya, negatif 8 ditambah 4. Negatif 8 ditambah 4. Sama, kita menggunakan pengerjaannya dengan menggunakan garis bilangan. Langkah yang awal negatif 8, berarti masih posisinya negatif, berarti mundur ke belakang sebanyak 8 langkah karena negatif. Oke, selanjutnya langkah yang kedua itu nanti ada tanda positif. Nah, positif masih posisi dalam keadaan tetap, ya, menghadap ke kanan karena positif. Berapa langkah ke kanannya? 4 langkah, berarti maju karena positif. 4 berarti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu ini titik terakhirnya. Berarti negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Oke, bisa? Oke, kita coba lagi, ya. Soal selanjutnya, negatif 7 ditambah negatif 3. Sama, ini pengerjaannya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, yang awal, negatif 7 berarti mundur sebanyak 7 langkah. Nah, perhatikan, itu mundur sebanyak 7 langkah. Nah, selangkah kedua ada positif, berarti masih tetap menghadap ke kanan. Nah, setelah itu ada tanda negatif 3. Nah, kalau negatif berarti mundur lagi sebanyak 3 langkah. Mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, diperolehlah titik terakhirnya negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Yaitu, kayak gimana? Bisa anak-anak? Pasti bisa. Kalau kita belajar, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oke, soal selanjutnya. 4 dikurangi negatif 5. Nah, ini pengerjaannya pun sama dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangannya. Nah, positif 4. Nah, berarti kalau positif 4 maju. Ya, maju 4 langkah. Masih menghadap ke kanan nih. Ya, jadi langkah awal itu maju 4 langkah. Oke, langkah kedua ada pengurangan. Kalau pengurangan berbalik arah. Ya, kalau pengurangan itu berbalik
arah yang tadinya menghadap ke kanan, balik menghadap ke kiri. Langkah yang ketiga adalah negatif 5. Nah, kalau negatif itu berarti mundur. Mundur sebanyak 5 langkah. Ya, jadi mundur sebanyak 5 langkah karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diperolehlah hasilnya 4 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 9, ya. Jadi harus diperhatikan, kalau positif, tanda positif berarti tetap ke kanan, kalau negatif ke kiri. Soal selanjutnya, negatif 7 dikurangi 3. Nah, ini pun sama, pengerjaannya biar mudah dengan menggunakan garis bilangan. Nanti kalau udah bisa mah udah nggak perlu lagi menggunakan garis bilangan, karena ini dasarnya itu dengan menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama, karena ini negatif 7 berarti mundur sebanyak 7 langkah. Mundur sebanyak 7 langkah. Nah, setelah itu, langkah yang kedua adalah negatif atau pengurangan, berarti menghadap ke balik arah. Nah, balik arah sebanyak 3 langkah, berarti maju sebanyak 3 langkah. Tuh, 2, 3. Diperolehlah negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. Ya. Oke, bisa anak-anak? Pasti bisa. Oke, untuk selanjutnya. Oke, rangkuman dari materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B itu sama dengan negatif A dikurangi B. Negatif A dikurangi negatif B itu sama dengan negatif A ditambah. Ya, ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Nah, jangan lupa nanti ngerjain tugas ini sama pengerjaannya seperti contoh yang sudah Bapak berikan. Oke? Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.